Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, jemaat yang disayang Tuhan. Kita boleh bertemu kembali di dalam waktu yang luar biasa. Ya, hari kebangkitan Kristus. Kita akan belajar untuk lebih mengerti akan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda dan saya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih akan kasih-Mu yang tanpa batas. Kami bersyukur bahwa anugerah-Mu itu nyata. Terima kasih Tuhan Yesus. Pengurapan-Mu boleh turun atas setiap kami saat ini. Kami bersuka cita bahwa Engkau senantiasa tidak pernah melepaskan umat-Mu. Engkau membawa kami, bahkan Engkau menuntun kami, bahkan Engkau menggendong setiap kami. Terlebih pada hari yang berkabut. Perjalanan ke Kalvari tidaklah mudah ya Bapa. Perjalanan yang penuh dengan air mata. Kematian daging. Tapi kami merasakan akan satu kehidupan yang kekal pada akhirnya. Terima kasih untuk kemenangan yang sudah Kau berikan kepada setiap kami. Yaitu dengan kebangkitan-Mu Tuhan. Engkau membangkitkan setiap umat-Mu. Engkau membangkitkan setiap pendengar yang setia. Kami mau sungguh-sungguh tidak lagi hidup di dalam kedagingan kami. Mampukan kami Tuhan. Apabila roh kami bersatu dengan roh-Mu yang dahsyat. Dan di dalam kebangkitan-Mu ini kami boleh melihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Dan di dalam setiap keluarga demi keluarga. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, bukakan pengurapan-pengurapan yang baru turun atas setiap kami. Karena firman-Mu lah yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini kita memperingati Hari Raya Paskah. Hari kematian dan kebangkitan Kristus. Paskah dari Perjanjian Baru adalah memberikan makna akan pembebasan manusia dari dosa dan kebinasaan. Tetapi Paskah dalam Perjanjian Lama berhubungan dengan masuk ke tanah perjanjian. Tapi Paskah Perjanjian Baru adalah berhubungan dengan janji di dalam kehidupan yang kekal. Dan pada satu hari kita semua, apabila kita kuat, mampu dan setia berjalan bersama Tuhan, Dia sudah menyediakan surga yang kekal di mana Anda dan saya boleh bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya. Mari kita baca di sini di dalam 1 Korintus 15 ayat 21 dan 22. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Ya. Jadi melalui kebangkitan Kristus kita bersukacita karena kita menerima jaminan kebangkitan di dalam Tuhan. Ya. Arti Paskah adalah tentang kemenangan. Kebangkitan Kristus mengalahkan segala sesuatu. Bicara tentang Paskah merupakan kemenangan bagi orang benar yang sungguh melakukan firman Tuhan dan mentaati Tuhan. Ya, mari kita baca di 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ya, Yesus mati karena dosa-dosa kita.
dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga sesuai apa yang dikatakan dengan kitab suci. Paskah merupakan suatu kenyataan, yaitu adanya suatu kemenangan yang luar biasa. Seandainya Yesus tidak mati dan seandainya Yesus mati dan tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan saudara dan saya. Ya, Dia adalah Tuhan. Maka kalau kita menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja, maka Anda dan saya juga akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bukankah ini luar biasa yang terkasih? Dia yang tidak mengenal dosa, Dia datang menuju ke Kalvari untuk mengangkat segala dosa yang sudah kita perbuat di dalam hidup ini. Ya, itu adalah satu karya yang terbesar di sepanjang sejarah. Korban termahal, yaitu darah Sang Anak Allah, dicurahkan bukan untuk sosok yang pantas menerimanya, melainkan untuk mereka yang justru telah menyebabkan Yesus harus disalibkan. Paulus juga berkata, untuk seorang yang baik mungkin ada yang rela untuk mati. Untuk orang yang benar ada saja orang mau rela berkorban. Tetapi untuk orang yang jahat, untuk seorang pembunuh, untuk seorang pemerkosa, untuk perampok, pembuat keonaran, dan berbagai penderitaan yang diberikan kepada orang-orang yang tidak berdosa, siapakah yang rela mati? Siapa yang rela mengorbankan dirinya? Karena itulah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat Anda dan saya, yang rela mati, ya, dan menebus segala kesalahan kita semuanya. Ada amin? Haleluya. Ya. Ada seorang pria, saudara tahu ini ceritanya karena Anda juga tertulis di dalam firman Tuhan, yang bernama Simon. Dia lagi bepergian dari Kirene ke Yerusalem. Ya, kemungkinan untuk merayakan Paskah. Mari kita lihat ceritanya di dalam Matius 27 ayat yang ke-32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Ya, saudara tahu, jadi Simon ini lagi enak-enak jalan, langsung ketangkep disuruh mikul salibnya Yesus. Sedemikian rupa. Ya, walaupun pada mulanya Simon ini dipaksa untuk memikul salib itu. Ya, dia menanggung beban yang berat, berjalan bersama Yesus sampai ke bukit Golgota, dan menjadi bagian dari kisah yang terbesar di dalam sejarah. Ya, begitulah gambaran dari kehidupan orang percaya. Ya, sedemikian juga Anda dan saya. Jadi gambaran daripada Simon dari Kirene ini, ya, dia ikut memikul salib Yesus. Apakah Anda dan saya juga sudah memikul salib di dalam perjalanan hidup ini, yaitu dengan penyangkalan diri, ya, dan mengikut Yesus. Mari kita lihat yang terkasih di dalam Lukas 9 ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus mengangkat dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Mari perhatikan ayat di sini ya. Setiap orang yang mau mengikut Yesus, mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Kapan? Setiap hari. Setiap hari. Berarti ada pikulan yang harus saudara dan saya pikul setiap hari. Tuhan gak bilang setiap tahun atau setiap 3 bulan kamu pikul salib ikut aku. No. Setiap hari. Berarti ada hal-hal yang harus kita sangkali setiap hari. Ya.
Oleh karena itu sekali lagi saya tetap menghimbau dan menghimbau. Cintailah akan Tuhanmu supaya engkau juga mencintai akan warisan surat yang dahsyat ini melalui Alkitab. Orang yang buta akan firman Tuhan, maka dia tidak tahu akan keadaan hidupnya dan perilaku hidupnya, dan orang lain yang menjadi saksi melihat akan kehidupan kita. Mari yang terkasih, sedemikian rupa Yesus sudah memberikan dirinya menjadi teladan bagi kita semuanya. Dia rela dihina, dicambuk, dipukul, disiksa, bahkan sampai mati di kayu salib. Sebetulnya Yesus tidak bersalah, tidak berdosa, tetapi mau menjadi manusia supaya bisa menyertai, bisa merasakan apa yang Anda dan saya alami selagi di dunia ini. Mungkin begitu Anda bangun pagi, Anda sudah merasa, Tuhan, aku tidak mau berbuat salah hari ini. Aku tidak mau salah ngomong, Tuhan. Aku tidak mau gosip, Tuhan. Aku tidak mau terpikat oleh dunia ini, Tuhan. Mungkin begitu kita buka mata, kita sudah punya pendirian, mempunyai satu penyangkalan diri. Tetapi pada kenyataannya, kita masih terpeleset. Karena kita manusia yang terbatas. Oleh karena itu, cintailah akan firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Engkau akan dikuatkan, ditransformasi manusia rohani kita, sehingga kita tetap kuat. Sedemikian rupa. Dituntut keberanian dan kekuatan dan ketahanan untuk saudara dan saya mampu menyangkal diri, mampu memikul salib kita, mentaati firman Tuhan. Haleluya. Mari kita mau belajar lagi. Paskah bukan hanya salib, tetapi Paskah juga tentang kebangkitan Kristus. Mari kita bersukacita dengan kebangkitannya itu. Kebangkitan Kristus memberikan saudara dan saya semangat, sukacita, dan pengharapan. Dia yang telah bangkit akan membangkitkan kita dari keterpurukan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya tidak tahu apa yang lagi dihadapi masalah di dalam setiap kita. Tetapi biarlah berita tentang kebangkitan Kristus ini akan membangkitkan kita dari segala beban kehidupan apa yang kita alami. Mungkin kita mengalami keterpurukan di dalam kesehatan, kita mengalami keterpurukan di dalam hubungan keluarga, kita mengalami keterpurukan di dalam finansial. Tapi hari ini ada berita sukacita. Yesus bangkit untuk membangkitkan setiap kita yang letih lesu dan yang berbeban berat. Asal kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan melihat kalau Yesus itu mati di kayu salib, adakah daripada kita tidak akan mati di dalam hidup ini? Karena maut ada di segala tempat. Pertanyaannya, adakah orang di sini yang tidak akan mati? Ayo, jawab. Kita semua akan mati. Kita semua terkena. Dan pada waktunya akan kita kembali pulang. Tapi pertanyaannya, pulangnya kemana? Kalau kita pulang ke surga bersama Yesus, puji Tuhan, haleluya. Lah kalau kita pulangnya ke tempat-tempat lain, tidak bersama Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kadang kita tidak sadar bahwa kita ini adalah budak maut. Roh maut itu selalu mengincar dimanapun Anda dan saya berada. Karena satu hari kita semua akan pulang. Sadarilah akan itu. Masa depan, kita berharap akan masa depan yang indah. Masa hidup kita masih panjang. Mungkin saudara merasakan, aku masih muda, hidupku masih panjang. Belum tentu. Karena sedemikian rupa. Pertanyaannya, masa depan yang bagaimana yang Anda dan saya mau? Masa depan yang gilang gemilang seperti janji Kristus?
atau masa depan yang lain. Kita tidak tahu. Ada satu ceritanya, kisah nyata. Pada tahun 1957, seorang letnan bernama David Steve berjalan keluar dari pegunungan Sierra yang di Nevada. Ya, dia berjalan melewati pegunungan Sierra di Nevada, California. Setelah itu 54 hari pesawat jet pelatih Air Force-nya itu hilang. Ya, ia menceritakan kisah yang tak masuk akal tentang bagaimana ia bertahan hidup di belantara salju setelah terjun dengan parasut dan pesawatnya yang mati mesin. Dia nggak pernah tahu. Pada waktu pesawat berangkat, semuanya baik, semua bagus. Ya, setelah 54 hari ya saudara, kita bisa melihat dia coba bertahan. Ya, setelah pesawatnya itu mati mesin. Sebelum ia menunjukkan bahwa dirinya masih hidup, sebenarnya secara resmi dia sudah dinyatakan mati. Saat penyelidikan selanjutnya gagal menemukan bangkai pesawat, Steve dianggap berbohong dan ia dipaksa mengundurkan diri karena ceritanya diragukan. Tetapi lebih dari 20 tahun kemudian kisahnya terbukti dan ditemukan bangkai pesawat oleh sebuah regu penyelamat. Ya, bayangin saudara, jawabannya 20 tahun. Ya, mungkin Anda mempunyai masalah yang beda problem, tetapi jawaban tidak kunjung datang. Lah ini di sini lihat, 20 tahun baru jawaban itu terjadi. Ya. Keselamatan yang Steve terima karena Steve dan dia bersaksi karena aku memiliki sang juru selamat. Dia percaya dengan iman yang teguh. Ya. Karena aku memiliki sang juru selamat, maka aku dapat bertahan hidup. Tidak mudah Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi ini adalah pengalaman pribadi, ya. Dan berabad-abad yang lalu juga masih ada kontroversial sampai saat ini, yaitu seorang lelaki bernama Yesus Kristus yang berjalan keluar dari padang gurun Yudea, membuat banyak pernyataan yang sulit dipercaya banyak orang. Lalu ia dihukum mati dan dinyatakan mati. Namun 3 hari kemudian dia muncul dan menunjukkan bahwa dirinya hidup. Sejak itu muncul berbagai pandangan skeptis. Bukankah itu luar biasa? Dialah sang juru selamat Anda dan saya. Renungkanlah akan kenyataan tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus saat ini. Dimanapun pendengar yang setia berada, ayo kita renungkan sungguh-sungguh, ya, bahwa di dalam Yesus ada kehidupan, tetapi juga nanti akan ada kematian, tetapi ada kebangkitan Kristus yang luar biasa yang hari ini Anda dan saya boleh merayakannya. Amin. Integritasnya tidak dapat disangkal lagi, tidak diragukan lagi. Para nabi telah menubuatkan kedatangannya. Mujizat menjadi bukti akan keilahiannya. Para saksi mata membenarkan kebangkitannya. Ya, dan kini kepada semua orang yang mencari kebenaran, Roh Kudus menegaskan bahwa Yesus hidup. Ada amin? Ya, imani Bapak Ibu yang terkasih. Sedemikian rupa. Jadi Anda dan saya pun bisa percaya sungguh-sungguh. Ya, percayakah Anda bahwa kebangkitan Yesus adalah fakta sejarah yang harus ditanggapi dengan iman? Haleluya. Yang terkasih, mari kita baca Roma 14 ayat yang ke-9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Amin. Apa yang dia katakan sebenarnya sangat sederhana dan mudah
dipahami. Dia sedang berkata, Kristus mati untuk memperoleh apa? Kepemilikan atas kita semua. Kristus mati untuk bisa memiliki Anda semuanya yang mengaku anak Tuhan, yang mau berlaku setia kepadanya. Ya, Dia yang memiliki Anda dan saya. Ya, jadi Yesus itu dengan kata lain Dia adalah majikan kita. Ya, atau boleh dikatakan dalam bahasa Inggris, is my Lord. Ya, Tuan atau majikan berarti pemilik. Saudara dan saya sadar enggak? Merasakan enggak? Kalau Anda dan saya itu dimiliki oleh Sang Raja di atas segala raja. Ada amin? Ya, kita dimiliki oleh the King of King. Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, pada waktu Anda berkata, mungkin Anda mengucapkan Lord Jesus. Itu bukan kata yang basa-basi. Ya, tetapi itu kata-kata yang sungguh-sungguh. Yesus Kristus adalah pemilik saya. Ayo, open mind. Apakah kita sadar bahwa hidupmu dan hidupku adalah dimiliki oleh Tuhan Yesus? Dia yang telah membayar hidup Anda dan saya dengan darahnya sendiri. Siapa yang pernah membayar Anda selagi kita hidup di dunia ini? Ya, seperti apa yang Yesus berikan. Dia telah membeli Anda dan saya. Jadi sekarang kita adalah miliknya. Saya tidak memiliki diri saya lagi. Nah, sadar gak itu? Anda tidak memiliki diri Anda lagi, tetapi Yesus pemilik Anda dan saya. Dulunya kita memiliki kemauan sendiri, jadi milik pribadi sendiri. Namun sekarang Kristuslah yang menjadi pemilik bagi Anda dan saya, menebus kita dari segala dosa yang pernah kita lakukan. Ya, jika Dia telah memiliki Anda dan saya, maka apa kata lain? Anda dan saya adalah hambanya, atau tanda miring budaknya. Kita semua ini adalah hambanya. Tapi kadang-kadang kita mau menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Kita bahkan mau menjadi Tuhan untuk menghakimi sesama kita. Itu adalah perilaku yang tidak benar. Ya, Paulus bermegah dengan sebutan Paulus adalah hamba Kristus. Dia memulai menulis suratnya dengan penuh sukacita lewat pernyataan tentang kedaulatan Yesus dalam hidupnya, kepemilikan Yesus atas dirinya. Ya, dikatakan Paulus hamba. Ya, dengan kata-kata yang diterjemahkan istilah tentang hamba sebenarnya bahasa Yunani itu sekali lagi saya katakan adalah budak. Budak Yesus Kristus. Dia tidak mau disebut rasul. Dia tidak mau dipanggil dengan sebutan yang megah. Dia hanya menginginkan panggilan budak Yesus Kristus. Ya, yang lebih baik daripada itu tidak ada yang dapat Anda dan saya temukan. Bayangkan kalau Anda dan saya hidup di dunia ini, seringkali kita terjadi perselisihan hanya karena kata-kata kasar. Aku bukan budak lu. Ya, dan itu akhirnya membuat satu peperangan, perselisihan. Tapi lihatlah ini Paulus ini. Rasul Paulus, siapakah Paulus? Ya, dulunya Saul menjadi Paul, ya, dalam bahasa Inggrisnya. Saulus menjadi Paulus, orang pembunuh. Tapi dia mau, dia tahu, dia sadar bahwa dia adalah budak Kristus. Kita gak lebih dari itu. Mari koreksi diri kita. Sering kali anak-anak Tuhan begitu sombongnya sampai menghakimi, gebrak kiri, gebrak kanan. Ya, udah lupa daratan akan posisi. Siapakah yang menjadi pemilik Anda dan saya?
Siapakah? Anda dan saya bukan miliknya sendiri. Sadarkah itu? One day kita akan bertemu muka dengan muka loh dengan Tuhan. Berani pada waktu kita bertemu muka dengan muka kita gebrak-gebrak sama Tuhan? Ayo, selagi ada waktu, bertobatlah. Ya. Jadi, kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Memang di zaman ini sudah tidak ada perbudakan ya, seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Namun perbudakan tetap ada. Ya, bentuknya adalah bagaimana? Bentuknya adalah sebagai ikatan, ketergantungan, kecanduan, sakit penyakit, belenggu kegelapan yang lain. Ya, dan itulah yang disebut dengan keterikatan atau perbudakan. Ya, kita diperbudak oleh drug, kita diperbudak oleh judi, kita diperbudak oleh segala macam hal-hal yang negatif. Jadi di dalam perjanjian lama kita juga melihat bahwa Paskah itu adalah Passover. Adalah momen ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Ya. Dan di dalam perjanjian baru seperti tadi dikatakan, Paskah adalah penggenapan peringatan pengorbanan Yesus yang disalibkan untuk menebus dosa Anda dan saya. Ya, sedemikian rupa Tuhan Yesus begitu sangat mengasihi kita. Karyanya yang terbesar membebaskan umatnya dari belenggu perbudakan. Ya, hari ini kita merayakan Paskah. Setelah lebih dari 2000 tahun berlalu, Tuhan kita tetap Tuhan yang sama. Ya, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kuasanya tetap sama, mujizatnya tetap sama, kasih sayangnya tetap sama. Apakah saudara merasakannya? Oleh karena itu, milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan. Melalui Anda membaca firman Tuhan, mulai memuji, menyembah, dan berdoa, disitulah kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Merasakan kasih Bapa yang luar biasa. Haleluya. Ya. Mari kita merenungkan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Konsekuensi apa kalau Anda dan saya menjadi milik Yesus? Kalau Anda menjadi milik Yesus, berarti Anda tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri. Ya. Saya berdoa kepada Tuhan senantiasa agar setiap anak Tuhan itu sadar akan kedudukannya. Ya, Yesus menyelamatkan Anda bukan supaya Anda boleh bertindak sesuka hati kita sendiri, supaya Anda bisa tetap berlaku egois dan angkuh. Ya, kesombongan yang lama terus mengikat dirimu. Yesus bukan mati untuk itu. Ya. Tidak. Jika Anda berharap untuk bisa diselamatkan oleh darahnya, maka kita harus memahami bahwa itu akan berarti sejak saat ini Yesus menerima Anda sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, Anda tidak lagi mempunyai hak atas diri kita sendiri. Karena kepemilikan kita adalah Yesus Sang Juru Selamat. Ada amin? Haleluya. Ayo kita baca di dalam Roma 14 ayat yang ke-7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Amin. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Ya, tidak ada satupun. Ya, saudara, kita adalah milik Yesus sepenuhnya. Entah dalam keadaan hidup atau mati, kita adalah milik Yesus. Ada amin yang terkasih? Haleluya. Ya, mari ikuti dan rayakan di mana hari kebangkitan saat ini. Ya, dengan segenap hatimu, dengan membuka hatimu. Betapa luar biasanya karya Tuhan dan kasih-Nya untuk hidup saudara dan saya. Ya, Dia adalah Sang Anak Domba Paskah. Jika kita berani percaya, maka kuasa kelepasan akan terjadi, ya, seperti pada zaman Israel waktu ada di Mesir, ya. Dan Tuhan akan kerjakan lain di
dikerjakan lagi di dalam hidup Anda dan saya. Dan inilah waktunya kita terlepas, menerima kelepasan dari segala belenggu apa yang saudara dan saya selama ini kita terikat. Ya, kalau di Mesir dulu ada tangisan, tetapi di daerah Israel ada sorak-sorai. Sekalipun di dunia ini ada kematian, tetapi karena anak domba itu, saudara dan saya diluputkan. Ada amin? Berita sukacita, haleluya. Ya, saudara dan saya dilepaskan dan kita diselamatkan. Maut tidak dapat menguasai kita lagi. Sekali lagi, Paskah adalah momen ketika Tuhan membebaskan umatnya dari segala bentuk perbudakan dan menggantikannya dengan keselamatan. Haleluya, saudara cuma mendengar atau saudara meresapinya bahwa di hari kebangkitan Yesus Kristus Anda dan saya juga dibangkitkan dari belenggu segala kutuk dosa turunan apapun. Ya, kita menerima pembebasan karena karya terbesar daripada Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika menara World Trade Center runtuh sedemikian rupa, diikuti dengan suara yang bergemuruh, bangunan yang hancur berkeping-keping, warga kota New York mengalami apa yang sudah dialami oleh banyak orang belahan dunia yang lain, yaitu ketakutan akan hal-hal yang menggoncangkan itu terjadi kembali. Berbagai serangan susulan di negara-negara lain telah meningkatkan keprihatinan bahwa umat manusia mungkin sedang menuju kehancuran bagi masa depannya. Ya, memberikan satu trauma, ketakutan. Semua kerusuhan di dunia mungkin membuat kita berpikir bahwa masa depan kita tampak begitu suram. Ya, kita bahkan mungkin menyimpulkan bahwa dunia ini bukanlah tempat yang layak untuk membesarkan anak-anak. Ya, meskipun demikian, tetap ada secercah pengharapan yang dapat menerangi pandangan kita akan masa depan. Ada seorang yang bernama Bill Gaither menggambarkan hal itu dalam lagunya yang berjudul Sebab Dia Hidup. Anda tahu akan lagu itu? Sungguh lagu itu membawa kuasa yang luar biasa. Sebab Dia Hidup. Gagasan tentang lagu itu muncul di kepalanya pada akhir tahun 1960-an. Saat itu sedang terjadi kerusuhan sosial di Amerika Serikat dan konflik di Asia Tenggara. Istrinya Gloria sedang hamil dan mereka berpendapat bahwa saat itu bukanlah saat yang tepat untuk melahirkan seorang anak ke dunia. Namun ketika anak laki-lakinya lahir, Bill berpikir tentang juru selamat yang hidup. Lalu kata-kata ini melintas di dalam benaknya. Anak ini dapat menghadapi hari-hari yang tidak pasti karena dia hidup. Karena Yesus hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dimanapun pendengar yang setia, mungkin Anda menghadapi seperti apa yang dihadapi oleh Bill ini. Mungkin bukan karena masalah anak, bukan masalah kehamilan, tapi mungkin karena masalah yang lain. Ya, sakit, penyakit atau apapun, atau Anda merasa terpuruk bahwa Yesus tidak ada, bahwa Yesus tidak bangkit, bahwa semuanya itu sia-sia dan tidak mampu melakukan apapun lagi. Tetapi kita mau melihat hari ini kita memperingati kebangkitan Yesus. Dia bangkit untuk Anda dan saya. Dia mau mengangkat, merestorasi, mengencourage semangat yang patah dan letih lesu. Mereka yang memiliki beban berat, ayo kita mau peluk dia. Peluk Yesusmu. Karena dialah jawaban yang pasti dan tidak ada yang mustahil. Dialah yang tidak pernah lalai akan janjinya bahwa dia akan menyertai hidup Anda dan saya sampai pada kesudahan zaman. Maukah Anda percaya?
Ya, sedemikian rupa. 2000 tahun yang lampau, Yesus bangkit dari kubur dan memberikan banyak tanda bahwa Dia hidup. Saudara bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3, ya. Karena itu, kita dapat terus melangkah saat kita menghadapi ketakutan. Ya, sebab Yesus hidup, kita dapat menghadapi hari esok. Kubur Kristus yang kosong memenuhi saudara dan saya, ada harapan. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita sudah belajar akan kasih-Nya yang luar biasa. Apakah saat ini Anda masih terikat di dalam keterikatan, di dalam perbudakan macam-macam? Ya, tadi saya katakan perbudakan ketakutan, perbudakan drug, perbudakan apa aja yang negatif, ya. Dalam hal apakah itu saudara terikat? Ya. Seberapa rindu Anda menerima kelepasan, jawaban doa, ya, di dalam Paskah kali ini. Apa yang akan Anda lakukan agar pada momen hari kebangkitan ini Anda sungguh-sungguh menerima pembebasan dan keselamatan dari Tuhan? Mungkin Anda merasakan, benar gak sih Yesus itu hidup, buktinya aku puluhan tahun doaku belum dijawab. Tadi Anda melihat kesaksian bagaimana seorang letnan tadi 20 tahun terjadi jawaban doa. Tuhan mampu menjawab doa Anda instant right now. Karena Tuhan pegang kendali akan waktu di dalam hidup Anda dan saya. Tetapi maukah kita percaya? Maukah kita sungguh-sungguh? Bisakah kita bersyukur di dalam segala badai kehidupan? Percaya enggak sebab Dia hidup, ada hari esok? Saya tantang setiap pendengar yang setia. Percayakah bahwa Dia hidup, ada hari esok untuk Anda dan saya? Haleluya. Amin. Ya, dan sebagai ayat emas, mari kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Amin. Ya, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, setiap orang yang melihat Anak dan yang apa? Percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kuncinya, apakah Anda percaya? Ya, kalau Anda percaya bahwa Anda akan mendapatkan hidup yang kekal dan pada saatnya nanti, ya, supaya Tuhan membangkitkan di akhir zaman. Sungguh luar biasa. Oleh karena itu yang terkasih, kasih Allah yang sungguh dahsyat itu tetap ada dahulu, sekarang, sampai selamanya. Karya yang terbesar dibuktikan dan diberikan untuk Anda dan saya. Dan kita sudah mempelajari dengan kita dengar firman-Nya tentang kasih yang terbesar. Mari bersama-sama dengan kami yang ada di sini, kita akan memuji Tuhan. Buka hatimu, ya, katakan, karya terbesar untuk aku yang Yesus berikan untuk Anda dan saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Hayati, resapi lagu ini yang terkasih.
hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Mari rasakan setiap kata-kata dari lagu ini yang terkasih. Katakan kasih yang terindah. Resapi setiap kata. Biarlah ini menjadi doa bagi setiap kita. Semangat kita dipulihkan. Betapa karyanya yang terbesar, karya terbesar diberikan untuk Anda dan saya. Karena kita semua adalah miliknya. Di dalam-Mu Yesusku, ya Tuhan. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Amin. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Benar Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, kanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Mari bersama-sama dengan kami di sini katakan karya terbesar. Karya terbesar. Benar Tuhan. Karya yang terbesar yang Kau berikan, Kau korbankan diri-Mu untuk menyelamatkan umat-Mu semuanya. Engkaulah harta yang tidak ternilai Bapa. Kami boleh memiliki Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami menghargai-Mu ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Kami kagum akan karya-Mu. Kami bangga akan Engkau Tuhan. Katakan karya terbesar. Haleluya. Resapi. Benar-benar saudara bukan menyembah asal menyembah, tetapi dari dalam hatimu engkau menyatakan, mengakui bahwa karya Yesus adalah karya terbesar di dalam hidupmu dan hidupku. Terima kasih Bapa. Yes Lord. Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya. Engkau ku kagumi. Kami kagum Engkau Bapa. Kami bangga, kami kagum akan karya terbesar Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau bukakan pikiran dan hati kami melalui firman-Mu. Dan hari ini kami boleh Tuhan merasakan karya terbesar, yaitu kami boleh merayakan kebangkitan-Mu yang memberikan kami semua pengharapan. Bahwa kami pada satu hari juga akan dibangkitkan oleh Engkau. Karena kebangkitan-Mu itulah Bapa, menghancurkan segala kutuk-kutuk yang ada. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami memiliki satu kepastian di dalam mengiring Engkau. Sebab Engkau hidup dan berdaulat penuh memegang kehidupan kami. Kami semua adalah milik-Mu ya Tuhan. Kami boleh bangga menjadi milik Tuhan Yesus. Oleh karena itu kami menaruh pengharapan yang besar. Bahwa Engkau akan membawa kelepasan dan keselamatan bagi setiap kami. Sehingga kami boleh dikuatkan. Kami percaya Engkau akan membebaskan kami. Seperti Engkau telah melepaskan bangsa Israel ya Tuhan. Dari perbudakan. Hanya dengan tangan-Mu yang maha kuat dan perkasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa secara khusus. Bagi setiap pendengar, setiap jemaat dimanapun mereka berada. Biarlah di dalam hari kebangkitan-Mu ini. Mereka juga boleh direstorasi. Yang letih, lesu, dan yang berbeban berat. Mereka boleh dikuatkan. Mereka boleh disegarkan.
bahwa ada karya terbesar yang sanggup membebaskan hidup mereka dari segala masalah. Tekanan ekonomi, masalah keluarga, masalah sakit penyakit, masalah apa saja. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan karya terbesar Engkau sudah nyatakan. Engkau yang berperang di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Karena firman-Mu juga mengatakan, di dalam kelemahan kami terletak kekuatan-Mu yang maha dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan bahwa kami semua adalah milik Tuhan. Dan apabila kami menjadi milik-Mu, kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Dan Engkau senantiasa akan menunjukkan karya-Mu yang terbesar dengan menjawab doa setiap permohonan kami. Ampuni salah dosa kami. Bawa kami semua lebih hari lebih setia, lebih taat, lebih mengutamakan Engkau di atas segala perkara. Terima kasih Bapa dalam surga. Untuk hari yang luar biasa ini kami boleh menerima restorasi yang maha dahsyat. Karena karya-Mu yang terbesar Kau berikan kepada setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Ya, selamat merayakan hari kebangkitan Kristus yang membawa mujizat, kelepasan, dan kemenangan. Karena karya terbesar sudah diberikan bagi Anda dan saya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.